Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswa, anak-anak. Bagaimana belajar di rumahnya? Semoga kalian menyenangkan ya. Semoga kalian tuh di selalu hidup bersih biar kita dijauhi dari penyakit. Oke, di materi hari ini kita belajar tentang namanya hubungan antar sudut. Di mana di sini ada berbagai macam sudut. Yang pertama, sudut luar. Ini K1, K2, K7, L7, L8 itu sudut luar. Karena dia posisinya ada di luar garis. Yang kedua ada sudut dalam. Berarti dia letaknya di dalam. Sudut K3, K4, L6, L5. Ini berarti ada di dalam. Selanjutnya, ada namanya sudut dalam berseberangan. K3 akan sama dengan L5 karena dia sama-sama tumpul. K4 sama dengan L6 karena sama-sama lancip. Sehingga kalau di sini K3-nya 100, L5-nya sudah pasti 100. Kalau K4-nya 80, L6-nya sudah pasti 80. Nah, kalau dia dibentukkan dengan variabel, kalau di sini 2x, di sini 120, berarti 2x akan sama dengan 120 karena kenapa? Karena dia dalam berseberangan. Ya. Dalam berseberangan. Sehingga bisa pakai konsep sama dengan. Ya. Lanjut. Sehingga tinggal dibagi-bagi aja x-nya sehingga 120 dibagi 2. Lanjut. Materi selanjutnya ada namanya luar berseberangan. Sebenarnya nggak beda jauh luar berseberangan sama dalam berseberangan ya. Cuma beda sedikit aja. Nah, K2 dia menyeberang dengan K8 sama-sama lancip. K1 sama dengan L7 sama-sama tumpul. Berarti kalau K1-nya di sini 120 ya L7-nya juga sama 120 ya. Berarti kalau di sininya 2x, sininya 60, berarti 2x sama dengan 60, tinggal kita pindah-pindahin menjadi 60 dibagi 2. Sama aja kok luar berseberangan itu. Nah, lanjut. Ada konsep selanjutnya. Masih dengan sama dengan sudut sehadap. K1 akan sehadap sama L5. Kenapa disebut dengan sehadap? Sama-sama di atas, sama-sama di atas garis, sama-sama dia tumpul. Berarti kalau K1-nya itu dia 100, ya L5-nya juga 100. Ya. 100 ini permisalan aja loh ya, bukan angka ya, permisalan aja. Kalau K2-nya ini misalnya 80, mana tadi? L6-nya juga dia 80. Ya. Sama, ini juga sama. Kalau ininya 100, ya L7-nya juga 100. Karena hubungan dua garis itu saling berhubungan. Ya, jadi matematika aja ada hubungannya loh. Nah, lanjut. Ada namanya sudut bertolak belakang, berarti dia nolak ke belakang. K1 dia menolak ke belakang K3. Kalau K1-nya dia 100, K3-nya berapa? Dia 100 juga. 100 juga. Kalau K2-nya itu 80, ya K4-nya juga 80 karena bertolak belakang sih. Ini juga sama. Kalau ini 80 ya L8 ini 80, ini juga sama. Ya. Lanjut. Nah, lanjut ya. Nah, ada namanya dalam sepihak, luar sepihak. Sepihak tuh maksudnya dia satu komunitas, satu dalam. Nah, K3 sama L6, dia kalau dijumlahin, dia mengandung sistem sepihak.
Berarti dia 100, kalau dijumlahin 180, kalau di sini 60, berarti sisanya. Kalau kita kasih contoh, kasih contoh ya. Jika K3-nya itu berapa ya? 120 misal ya. Maka L6-nya adalah, nah kalau begini berarti L6-nya tinggal dikurang aja. L6 sama dengan, berarti tinggal dikurang aja ya, 180 derajat dikurang 100, dia hilang. Dikurang 120 derajat, berarti sama dengan 60, salah, derajat. Ini juga sama. 180 kan garis lurusnya, 120 dari soalnya itu. 180 garis lurus ya. Ini juga sama. Berarti kalau K2-nya 40, L7-nya berarti 180 dikurang 40, berarti 140. Sama. Ya. Pelurus juga sama. Jadi intinya logo pelurus kalau K1, nah ini pelurus berarti jumlahnya 180. Ini juga pelurus jumlahnya 180. Ini juga sama, ini juga sama. Sehingga, kalau kita lihat contoh, nah, 2X L berapa sih? L7 sama dengan L8. Nah, tentukan nilai X-nya. Ini kita bisa jawab, berarti 2X plus 30 ditambah 3X plus 50 itu dia akan menghasilkan 180. Kenapa sih? Kok bisa 180 sih? L7 sama L8 kenapa sih bisa 180? Karena dia hubungannya adalah sudut lurus. Sudut lurus atau pelurus. Karena pelurus itu adalah 180. Berarti kita jumlahin ya. 2X tambah 3X, 5X. 30 tambah 50, itu jadinya 80. Ya, jangan ketuker. Kalau ketuker itu nggak enak. Berarti 180. Nah, berarti 5X sama dengan 180 dikurang 80. Salah. Nah, berarti 5X ya salah. X sama dengan 100. Jadi, X sama dengan 100 bagi 5 sama dengan 20 derajat. Nah, berarti kalau itunya 20 derajat tinggal kita masukin aja X-nya. Berarti L7 tuh 2 kali 20. Salah. Tambah 30 ya, karena L7 tuh. Berarti berapa nuh? Oh, ini nggak realistis banget. Ntar dulu saya ganti soalnya deh. Ini min 50 aja deh. Maaf ya, nggak realistis jadinya soalnya. Maaf. Nah, jadi ini plus. Sebenarnya sama aja sih caranya sih.
Nah, ini lebih realistis. Susah banget ngomongnya. Oke, jadi 110 derajat. Kalau L8, ya berarti ini karena kita ganti. Sorry ya, tadi kita ganti. Akuku lupa. Nah, L8-nya itu 3X, berarti ganti ya. 40 derajat. Dikurang 50. Jadi 70 derajat dikurang 50 derajat. Nah, ya. Oke, lanjut lagi. Kalau dia ditanya, saya tambahin deh. Apa ya? L5. Saya maunya L5. Nah, kalau tambahin L5 berarti apa hubungannya dengan L7? Bertolak belakang. Kalau dia bertolak belakang, karena dia bertolak belakang, dia bisa dikatakan L5 sama dengan L7. Tadi L7 berapa? 110. Ya. Terus kalau saya maunya ke K4. Kalau saya mau ke K4. K4 itu karena L8 sudah dikasih tahu, K4 sama dengan L8. Karena dia hubungannya adalah sehadap. Hadap. Dan kita masuk ke sini aja. Ini kalau sehadap berarti dia sama tadi ya. 20 derajat. Nah, salah. Oh, ini salah Pak Kuku. Maaf. Salah ya. Nah, berarti 70 derajat. Nah, lanjut yang ini tadi. Contoh kedua. Wow, banyak ya. Tapi nggak usah takut. Takutlah sama Sang Pencipta. Oke, lanjut ke contoh kedua. K1. Apa hubungannya dengan L8? Nah, ini namanya luar sepihak. Sehingga bisa dikatakan supaya mendapatkan K1 karena dia luar sepihak berarti 180 ya. Waduh. Dikurang karena sepihak dengan L8 berarti 60 ya. Berarti sama dengan nah, terus kita cari yang K2. K2 hubungannya K2. Apa hubungannya L8? Ini tadi kan hubungannya dia. Jadi kalau kalian ngerjain nanti pakai kasih keterangannya kenapa alasannya pakai itu ya. Nah, terus K2 apa hubungannya dengan L8? Dia sama ya. Bisa pakai konsep akan sama menghasilkan 60 juga. Kenapa bisa begitu? Karena hubungannya adalah luar berseberangan. Terus K3. Apa hubungannya dengan K3? Apa hubungannya dengan K1? Hubungannya adalah bertolak belakang sehingga dia sama. Dia bertolak belakang. Lanjut.
Terus apa lagi? Aduh, salah. K4. K4 bisa sama dengan K2 tuh. Ya, lupa. Bisa sama dengan K2. Sama dengan 60 derajat. Karena dia bertolak belakang. Terus, salah. Ya, hilang. Nah, L5. L5 bisa sama dengan K3. Kenapa bisa sama dengan K3? Karena dia dalam berseberangan sama dengan 120. Dia dalam berseberangan. Terus L6. L6 sama dengan K4. Sama dengan K4. Kenapa sama dengan? Karena dia dalam berseberangan. Sehingga dia dalam berseberangan. Terus L7 ya. L7 sama dengan L5 aja lah. Gak usah jauh-jauh. Sebenarnya bisa juga sih sama K1 sih. Ya udah sama K1 aja deh. Kita pakai konsep-konsep yang lain aja. Bisa sih sama itu. Sama dengan 120 derajat. Ini salah. Ya, berarti konsepnya luar berseberangan. Terus L8 L8 yang sudah dikasih tahu tadi ya. Jadi sampai di sini aja pertemuan pembelajaran hari ini materinya. Habis ini kita latihan ya. Latihannya nanti biasa pakai ditaruh di link ya. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Semoga kalian menyenangkan di hari-harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi kalian kerjakan nomor 1 dan nomor 2 nanti. Jawabannya ditaruh di link saya ya. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.